农历新年快乐！希望今年我们可以重大领星，终恢复过来，经济很快机会恢复。Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2023-2574. Semoga di tahun kelinci ini kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik, selalu dilimpahi kebaikan, keberuntungan, kesehatan, dan kegembiraan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nggak cuma 1-2 titik saja yang dihias oleh Wali Kota Gibran, tapi sederet jalanan utama di Solo itu berhias meriah. Ya, hari raya adalah hari raya. Ini perayaan kegembiraan kita menyambut rekan atau saudara atau teman-teman kita dalam sukacita adat atau agama mereka. Kita bergembira karena mereka berbahagia merayakan hari besarnya. Nggak ada hubungannya sama agama yang berbeda, nggak ada. Bukan berarti kalau saya pakai topi Santa itu auto murtad. Bukan berarti kalau ikutan pasang lampion itu saya jadi beragama yang double, nggak juga. Saya punya sahabat ya, yang profesi keluarganya itu penari akrobat barongsai. Dan mereka muslim. Apakah mereka auto murtad? Enggak lah. Meski kadang ada juga jadi bulian yang sering mereka terima, terutama dari kaum yang IQ-nya tiarap ya. Udah nggak ngasih nafkah, mencela pula orang-orang kayak gini. Ya, dari kota Solo, kota-kota lain di Indonesia akan belajar memuliakan seluruh warganya. Kalau warganya merasa damai karena hal dasar mereka soal merayakan hari besar adat atau agama mereka itu diorangkan oleh pemerintah daerahnya, saya yakin hal-hal baik akan menyusul dan akan terjadi di daerah itu. Saya punya rumus soal loyalitas. Loyalitas itu harus dua arah. Kalau pengen warganya menjunjung tinggi perbedaan, maka pemerintah daerah juga harus memberi ruang yang luas dan indah untuk berekspresi terhadap kebebasan yang adil untuk beribadah semua warganya. Solo dan Gibran Rakabuming Raka dikenal sebagai kota di Jawa Tengah yang kreatif dalam mengelola toleransi beragama. Tiap perayaan budaya atau hari raya agama selalu ramai dan meriah. Kadrun ini memang apa-apa takut. Lihat topi Santa takut, lihat barongsai takut, lihat yang bening-bening takut, tapi diem-diem doyan. Ya, saya optimis ya, kita bakal bisa segera pulih dari pandemi kadrun ini. Pandemi COVID-19 saja, mayoritas bangsa ini bisa jadi penyintas, bisa survive. Nah, kita juga harus sanggup buat melawan pandemi intoleran yang sejak lama terpendam. Dan sejak Pilgub DKI tahun 2017 jadi monster yang menakutkan ini. Nah, sekarang sahabat-sahabat saya yang muslim pun sudah nggak takut lagi mengucapkan selamat Natal. Ya memang sudah seharusnya di negara merdeka dan dilindungi haknya oleh undang-undang ini, nggak ada lagi rasa takut untuk menyampaikan pesan-pesan kebinekaan. Jangan sampai dunia terbalik. Ada orang yang mengucapkan selamat merayakan hari raya ketakutan. Sementara yang maki-maki presiden itu malah banyak yang memuji. Kan kampret ini. Ya, tentu kita optimis ya bahwa Indonesia akan kembali ke masa indah saat toleransi menjadi pemandangan yang menakjubkan di negara kita ini sehari-hari. Dan bisa saja pemandangan indah itu akan dimulai dari kota Solo. Gimana kalau kita mulai dengan video dari mas-mas yang satu ini? Imlek 2023 kali ini juga nggak kalah seru. Indonesia akan kembali ke masa indah saat toleransi menjadi pemandangan yang menakjubkan di negara kita ini sehari-hari, dan bisa saja pemandangan indah itu akan dimulai dari kota Solo. Nah, indah banget kan? Meski saya nggak tahu artinya, tapi saya yakin nggak mungkin lah Mas Gibran ini nggak bicara soal harapan kesuksesan teman-teman yang merayakan Imlek. Dari kota Solo kita belajar memaknai Bhinneka Tunggal Ika yang sebenarnya.
dari Solo bahwa keadilan sosial juga harus terwujud dari perlakuan pemerintah kota yang sama dan adil bagi semua warga dari agama atau kepercayaan apapun. Perlakuan pemerintah kota atau pemerintah daerahnya kudu adil. Saya yakin kalau misalnya nih MH Ainun Najib itu tinggal di Solo, acara komunitasnya itu yang katanya bagus dan kritis itu juga bakal diundang Gibran merayakan Imlek. Ya, dengan selesainya PPKM diperkirakan akan membuat perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek 2023 lebih meriah. Di Solo, panitia memasang 5.000 lampion. 5.000 lampu-lampion. Kurang terang apa tuh? Iya, ada patung Sio, ada pernak-pernik lainnya di kawasan Pecinan, Pasar Gede, sampai ke Balai Kota. Solo memang viral ya setiap perayaan agama. Natal kemarin juga luar biasa. Aduh, ini saya libur sendirian ngonten nih ya. Yang lain pada liburan. Aduh, jaga base camp. Oke. Ya, sejak Ormas FPI dan HTI resmi dibubarkan oleh pemerintah, juga sejak aparat rajin melindungi hak kebebasan beribadah, keberagaman kita meski belum pulih, ya meski belum pulih banget, sudah mulai terlihat hasilnya. Juga sejak banyak kadrun yang blunder sih. Atau banyak orang yang ngaku ahli agama tapi nyatanya malah pelaku kejahatan moral. Bulan lalu kita Natalan, asik-asik aja. Kadrun sih emang nggak asik terus sih. Juga sejak kita berani bersuara keras soal kelakuan para Wahabis dan juga fans klubnya Taliban ini, kita lihat hasilnya. Imlek hari ini terasa makin meriah dan indah. Tapi memang mukanya Kadrun aja yang makin butek. Semoga tahun ini menjadi tahun terbaik bagi kita semua. Seorang kepala daerah kota kecil Solo, Mas Gibran, sedemikian masif mengucapkan ucapan Imlek dalam bahasa Mandarin. Keren banget menurut saya. Kota lain mana nih ucapan Imleknya nih? Apa masih takut-takut dicap asing dan aseng? Angpaunya doyan, ucapannya copy pastean. Nah, melihat kota Solo merayakan Imlek yang jatuh pada hari Minggu ya, itu hari Senin, itu diharapkan menjadi momentum untuk mempererat rasa kebangsaan. Apalagi bertepatan dengan tahun politik dan menguatnya politik identitas yang mengancam persatuan bangsa. Kita harus hati-hati, bos, karena pelaku utamanya itu masih berkeliaran kampanye kemana-mana. Tetap ya. Ya, Imlek kan mestinya tidak sekadar merayakan kebebasan berekspresi ya. Dan sejak keran kebebasan itu sudah dibuka pada eranya Presiden Gus Dur dulu, yaitu sekitar 20 tahun silam atau 22 tahun silam ya. Pada saat itu Gus Dur membolehkan barongsai dan liong tampil di ruang publik, padahal ditabukan selama Orde Baru berkuasa. Jadi kalau ada sweeping peribadatan atau gangguan ormas mayoritas terhadap perayaan ibadah atau adat budaya, ya harus langsung disikat. Kalau didiemin aja, mereka itu akan membesar dan bisa saja pada ujungnya dianggap tindakan arogan itu jadi benar. Lalu mereka reuni di Monas misalnya. Kita kembali ke Solo ya. Memang di sana itu nggak tanggung-tanggung. Hiasan Imlek itu bukan cuma baju warna merah doang kayak gini, bukan. Bukan sekedar lampion doang, bukan. Tahun ini betul-betul nuansanya baru semua. Malah ada tambahan yang di ujung geladak itu. Tahu geladak nggak ya? Geladak, kalau Anda ke Solo pasti tahu namanya geladak. Ada Master Sio kelinci. Yang kelinci di atasnya itu bisa berputar. Juga kemudian untuk patung Dewa Uang. Jika tahun lalu hanya bisa bergerak-gerak dan sering macet, tahun ini dengan bantuan peralatan elektronik yang canggih, lampu uangnya tuh bisa turun ke bawah. Mungkin bisa naik turun. Detil banget kan? Ruang-ruang politik, ekonomi, dan kebudayaan telah terbuka. Untuk siapa aja, termasuk saudara kita keturunan Tionghoa. Imlek di tahun politik mestinya semakin menguatkan persatuan masyarakat Indonesia yang multikultur dan multi etnis. Imlek itu momentum untuk mengembalikan tradisi bangsa yang berlandaskan kesatuan dan juga kasih sayang. Masih ada tuh ruang optimistis karena kesatuan dan persatuan kita dan juga kasih sayang itu ternyata kian menguat di kalangan masyarakat. Tonton deh kemeriahan Imlek dengan gelar budaya inkulturasi di kota Solo yang dikasih nama Grebek Sudiro. Grebek Sudiro itu atau kemeriahan di kampung Balong, Desa Sudiro Prajan.
Jadi Sudiro itu nama kelurahan Pecinan di Kota Solo, bukan nama artis ya. Nah, dari Kampung Balong inilah pemerintah Kota Solo mencetuskan ide untuk mengembangkan dan memelihara tradisi menjelang Imlek yang sudah berlangsung sejak zaman Paku Buwono X berkuasa. Bayangkan, itulah tonggak kebebasan berekspresi yang sebenarnya. Ya, di zaman Orde Baru dulu, barongsai itu dilarang, bos. Mereka takut banget kalau sampai acara barongsai itu atau barongsainya itu merongrong kewibawaan Pak Harto. Barongsai. Gus Dur aja yang pernah dihina oleh Rizik Syihab itu membuka gerbang kebebasan merayakan Imlek. Jangan sampai yang sudah dibuka gerbangnya itu akan dibuntu lagi oleh kadrun dengan berbagai alasan ala Wahabis atau HTI. Kita nih sebagai bangsa patut bersyukur kepada Presiden Gus Dur waktu itu yang membuka sekat-sekat keeksklusifan Imlek. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.